Pada saat awal-awal saya tinggal di kamar kos ini, Andri suka komentar kalau dia sering melihat bayangan di balik gorden jendela kamar saya. Memang terkadang saya juga sering melihat sekelebat bayangan di luar. Biasanya lebih sering di malam hari, walau pagi juga kadang pernah. Cuma menurut saya itu hanyalah anak kos lain yang lewat. Bentuknya biasanya sekelebat, seolah-olah orang yang lari melintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kuntilanak di depan kamar. Saya bukan tipe orang yang suka dengan hal-hal mistis. Tetapi sialnya, saya pernah mengalami beberapa kali kejadian mistis. Dan peristiwa ini merupakan kejadian yang paling menyeramkan. Bahkan teman saya yang menjadi saksi waktu itu. Semenjak kejadian itu, dia tidak berani datang ke kos-kosan saya lagi. Cerita ini berawal ketika saya masih kuliah di salah satu universitas swasta di kawasan Jakarta Barat. Kehidupan saya sehari-hari selama perkuliahan termasuk biasa-biasa saja. Bahkan, bukan termasuk yang paling cemerlang di kelas. Juga bukan termasuk yang paling buruk. Saya tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan apapun. Jadi sehari-hari, begitu selesai kuliah, hanya tinggal di kosan sambil main game komputer atau baca buku. Sekedar info, saya juga bukan termasuk orang yang sangat gaul. Pacar pun tidak punya karena tampang saya gendut. Satu-satunya teman yang betul-betul akrab dengan saya hanyalah Andri. Biasanya, dia selalu datang ke kosan sekedar untuk bersantai ataupun bermalam di tempat saya. Maklum, sebelah kosan dia adalah anak band. Hampir setiap hari selalu berisi. Mau ditegur takut dikeroyok. Biasanya dia datang ke kosan saya hampir tiap malam. Saya pun cukup senang karena ada yang menemani. Kosan saya terletak di gedung lantai 5, lantai tertinggi di sana. Kata teman-teman, di situ tempatnya horor. Tetapi saya tidak percaya. Lagi pula, di situ harganya lumayan murah dibanding yang lain. Selain itu, fasilitas dan suasananya juga nyaman. Dan sekedar info, saya sudah tinggal di sana lebih dari setahun dan tidak terjadi apa-apa. Jadi, ketika belakangan mendengar teman bilang di situ ada penunggunya, saya cuek aja. Pada saat awal-awal saya tinggal di kamar kos ini, Andri suka komentar kalau dia sering melihat bayangan di balik gorden jendela kamar saya. Memang terkadang saya juga sering melihat sekelebat bayangan di luar. Biasanya lebih sering di malam hari, walau pagi juga kadang pernah. Cuma menurut saya itu hanyalah anak kos lain yang lewat. Bentuknya biasanya sekelebat, seolah-olah orang yang lari melintas. Tetapi Andri tidak yakin. Andri bilang
Kalau lari seharusnya terdengar suara. Memang sih, tetapi saya tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, beberapa hari kemudian, kami pun tidak menghiraukan lagi bayangan apapun itu. Sampai akhirnya, lewat setahun lebih sedikit. Saat itu saya semester 3. Kebetulan kami satu kelas lagi. Jadi, Andri lebih sering datang ke kosan saya. Entah untuk istirahat ataupun salin jawaban tugas kuliah. Nah, di sini awal mula kejadian seram itu. Waktu itu Andri juga ada di kosan saya. Kami tidak ada tugas dan kebetulan besoknya tidak kuliah. Jadi kami bisa nyantai sambil duduk nonton film dari laptop. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Saya sangat ingat malam itu. Entah kenapa dari speaker laptop saya keluar suara kresek-kresek padahal biasanya tidak seperti itu. Jadi saya coba sibuk otak-atik laptop dan speakernya. Karena Andri bosan menunggu, dia bermaksud beli minuman dan sedikit snack di 7-Eleven untuk acara nonton nanti. Kalian tahu, speaker yang sudah tua terkadang terdengar suaranya seperti hujan. Kira-kira seperti itulah suaranya. Dan kadang-kadang muncul suara desisan, seperti suara orang berbisik. Speaker saya tidak pernah seaneh ini. Saya coba melihat di laptop saya. Mungkin saya tidak sengaja membuka aplikasi atau sebagainya. Tetapi nihil, berarti gangguannya murni dari speaker. Suara bisikan itu semakin keras dan jelas walaupun tidak ada maknanya. Suaranya terdengar seperti Karena penasaran, saya mendekatkan telinga ke speaker, mencoba mendengarnya lebih jelas lagi. Lalu tiba-tiba suara jeritan menusuk keluar dari speaker. Dan di waktu yang sama lampu kamar saya mati. Untungnya hanya dalam hitungan beberapa detik lampu menyala kembali. Sepertinya listrik tidak stabil. Namun suara apa itu tadi tepat sebelum mati lampu? Ketika sedang sibuk menduga-duga, tiba-tiba mata saya tertuju ke jendela kamar saya. Ada bayangan berdiri di depan kamar. Tetapi hanya sesaat, kemudian bayangan itu tidak terlihat lagi. Dan entah kenapa tiba-tiba saya jadi teringat dengan cerita teman-teman kalau kosan ini ada penunggunya. Sial, apakah memang tempat ini berhantu? Apakah cerita hantu yang dibilang teman-teman benar-benar nyata? Dan saat itu juga Andri kirim WhatsApp ke saya. Dia menyuruh saya segera keluar dari kamar dan turun ke bawah. Karena bingung, saya pun segera turun ke bawah. Mungkin dia beli terlalu banyak makanan dan minuman sehingga butuh bantuan. Saat di lantai bawah, saya lihat wajah Andri sangat pucat. Ada apa? Tanya saya. Kamu tadi pas keluar tidak melihatnya? Tanya Andri agak gemetaran. Lihat apa? Loh, kamu nggak melihatnya? Atau minimal merasakan sesuatu tidak normal tadi pas keluar? Saya jadi teringat dengan suara speaker yang aneh tadi dan jeritan yang diakhiri mati lampu sesaat. Saya lalu menceritakan kejadian itu. Andri pun terlihat berpikir sesaat. Kemudian menatap saya seperti ada yang mengganjal di dalam hatinya. Mungkin dia ragu apakah ingin memberitahu saya atau tidak. Ada apa sebenarnya? Dia akhirnya merogoh saku celananya dan memberikan HP-nya ke saya. Saya pun kebingungan. Ada apa memangnya? Dan begitu melihat foto di HP-nya, tangan saya langsung terasa dingin dan gemetaran. Ya ampun, ada kuntilanak di depan kamar saya. Itu merupakan kejadian paling ekstrim yang pernah saya alami. Dan semenjak itu, Andri tidak berani lagi datang ke kosan saya. Saya pun sebelum pindah kosan jadi sering nginap di kosan Andri.
Suara lagu rock anak band jauh lebih baik daripada penampakan menyeramkan. Sampai hari ini saya masih belum tahu apakah suara bisikan di speaker laptop itu ada kaitannya dengan kuntilanak itu atau tidak. Dan apakah mati lampu sesaat di kamar saya juga ada kaitannya dengan kemunculan makhluk itu. Entahlah. So, hati-hati jika kamu sekarang ngekos dan sedang sendirian di kamarmu. Pastikan tidak ada makhluk lain di sana. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.